Sapaan Gembala, Rabu 23 September tahun 2020. Tema kita kasih Allah tak terbatas. Diambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita membaca perikop tersebut, maka kita sudah familiar dengan ceritanya, yaitu tentang anak yang hilang. Tapi seringkali kita berpikir bahwa anak yang hilang itu hanya anak bungsu saja. Padahal anak yang sulung pun juga termasuk dalam kategori anak yang hilang. Oleh karena itu ada dua tipe anak yang hilang berdasarkan perikop dari Lukas ini. Yang pertama, anak yang menyia-nyiakan anugerah yang sudah didapatnya dengan melakukan kehidupan berdosa dan meninggalkan kehangatan bersama keluarganya. Yang kedua, anak yang hidup benar, namun sebenarnya hidupnya penuh dengan iri dan dengki, dan perilaku ketaatannya hanya untuk mendapatkan sebuah pujian. Kalau kita tahu bahwa anak bungsu dan anak sulung adalah kategori anak yang hilang, tetapi yang menarik adalah respon dari sang bapa. Bagaimana respon dari sang bapa terhadap kedua anaknya yang hilang ini? Pada saat sang anak bungsu sudah mengakui kesalahannya, pada saat dia melakukan hal yang berdosa, meninggalkan ayah dan keluarganya, lalu pada saat dia balik, dia katakan, "Sudahlah, saya mungkin tidak akan diterima sebagai anak, tetapi biarlah saya jadi budaknya." Tetapi kita bisa lihat bagaimana respon dari sang bapa. Sang bapa pada saat dia melihat anaknya dari kejauhan, dia melihat anaknya begitu mengenaskan kondisinya, lalu dia berlari. Dalam hal ini sang bapa itu berani untuk melanggar tradisi. Kenapa? Karena orang tua pada zaman itu tidaklah berlari karena akan mengikis martabatnya. Hanya pelayan yang berlari. Pada saat ada sebuah ucapan penyesalan dari anaknya, dibalas dengan kasih yang begitu deras dari sang bapa. Sang bapa memberikan anak bungsu ini jubah dan sepatu. Karena dalam budaya Yahudi, budak tidaklah memakai jubah dan sepatu. Perintah untuk memakaikan jubah dan sepatu ini berarti menandakan bahwa sang bapa tetap melihat sang bungsu adalah seorang anak. Perjamuan yang disediakan untuk anaknya juga meneguhkan bahwa sudah terjadi pemulihan di dalam hubungan bapa dan si anak bungsu ini. Pada saat anak sulung mengutarakan kekesalannya kepada sang bapa mengenai ketidakadilannya terjadi kepada dirinya, kita bisa lihat bagaimana sekali lagi respon sang bapa yang luar biasa. Sang bapa tidak marah, bahkan tetap mengasihi dia. Ia bahkan menegaskan kepada anaknya bahwa segala kepunyaannya ini adalah milik si sulung ini. Di dalam Lukas 15 ayat 31, kata ayahnya kepadaku, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Dengan kata lain, si sulung dapat mengambil apapun dari kepunyaan sang bapa. Karena hubungan mereka dilandaskan cinta kasih dan kepercayaan, bukan sebagai tuan dan hamba. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, sang bapa kembali menegaskan kembali bahwa baik si bungsu dan si sulung adalah anak kesayangannya. Oleh karena itu ia mengajak kepada si sulung untuk bersuka cita bahwa terjadi sebuah perubahan hidup dari si bungsu. Anak sulung diajarkan untuk menerima bahwa kasih sang bapa kepada anak-anaknya demikian besar, melampaui segala hal yang ada. Melalui perikop ini kita dapat belajar bagaimana Allah yang begitu luar biasa, kasih Allah yang tak terbatas, melampaui segala pemikiran kita. Sikap mengampuni dan berbelas kasih pertama-tama datang dari Allah. Dialah Allah yang mengasihi dan mengampuni anak-anaknya. Allah yang memulai inisiatif untuk berdamai dan membangun sikap rekonsiliasi dengan dunia dan manusia dengan kematiannya di atas kayu salib. Perikop ini juga mengajarkan kepada kita agar jangan sekali-sekali menjauhkan diri dari hadapan Tuhan, sehingga kita memisahkan jurang pemisah antara kita dengan Tuhan. Terpisahnya hubungan kita dengan Tuhan akan merugikan kita. Oleh karena itu, saat kita masih ada kesempatan untuk berbalik kepada Tuhan, gunakanlah kesempatan tersebut. Dan gunakanlah kesempatan tersebut untuk kita hidup tertuju hanya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita.